仅剩7只妖灵被做成7盏灵灯，辗转流落世界。影妖妖灵即使修炼到后期，也能派上用。影妖灵灯。 Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal mereupload series film Donghua yang berjudul Trails of Demon part ke-7. Dikarenakan untuk part 13 dan part 14 itu diupload ulang kemarin. Jadi ini juga diupload ulang dikarenakan kena copyright gitu ya. Bukannya admin mau mengulang-ulang, tapi supaya lengkap aja gitu, supaya kalian tidak tertinggal part sebelumnya. Jadi supaya lengkap semua di playlist gitu ya. Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan Huyan yang masih mencari keberadaan Nelly. Namun terlihat Yuan tak peduli apapun yang terjadi pada Nelly. Di sisi Chen Jian, bawahannya pun melapor bahwa Nelly dan yang lainnya menghilang. Terlihat ia pun menjadi bingung apa yang harus ia lakukan. Pada akhirnya, ia pun akan mencari Nelly ke lapangan latihan Raja Kota. Terlihat di situ Chen Jian menyuruh bawahannya untuk menggali tanah tersebut. Dikarenakan menurut Nelly harta karun ada di sana. Kembali pada Nelly dan Jiun, mereka sedang mencari jalan keluar. Di situ Nelly pun yakin bahwa Chen Jian akan menggali pintu masuknya. Dan benar saja terdengar suara menggali. Kemudian Nelly pun menemukan pintu rahasia dan membukanya. Di dalam terlihat terdapat harta karun kota Orchid. Terlihat di situ Nelly akan mencari harta yang ia inginkan. Dan itu adalah roh bayangan iblis. Diketahui ada 7 roh bayangan iblis yang berubah menjadi lampu dan menyebar ke seluruh dunia. Terlebih lagi, ini akan menjadi roh iblis pertama Nelly. Sontak Nelly pun akan mengambilnya. Dan pada akhirnya Nelly pun mendapatkannya. 天道神诀的7只妖灵，第1只就是它了。Sementara itu, Jiun memiliki kuku binatang iblis angin salju. Dan ternyata itu bagus untuk kultivasi Jiun di masa depan. Lalu mereka pun melihat jalan keluar. Tapi tiba-tiba saja jalan itu pun runtuh. Muncullah Chen Jian dan yang lainnya. Lalu Chen Jian pun menyuruh Nelly mengambil harta pertama. Namun Nelly pun mengatakan ia sudah mengambilnya dan sisanya milik Chen Jian. Setelah hal tersebut, Chen Jian pun diprovokasi oleh Yuan. Dikarenakan Nelly mengambil harta yang berharga. Namun Chen Jian tak terpengaruh olehnya. Kemudian Chen Jian pun berterima kasih pada Nelly, begitupun Nelly sebaliknya. Setelah itu mereka pun langsung pergi. Terlihat di luar Huyan pun sedang menunggu Nelly. Ketika Nelly muncul, ia pun langsung saja memeluk Nelly. Hal itu pun membuat Chen Jian dan yang lainnya menertawakan hal tersebut. 谢谢你舍命救我，不然我大号牛。 Sementara itu terlihat di kota, orang-orang pun membicarakan Chen Jian yang menemukan harta yang banyak di runtuhan. Kembali kepada Nelly, terlihat di situ Piao dan Luzi marah kepada Nelly. Dikarenakan Nelly tak mengajak mereka berburu harta karun. Nelly pun beralasan yang ikut dalam perjalanan hanya orang yang terpilih. Tambah lagi Nelly tak bisa menjamin keselamatan mereka. Terlebih Shen Yu juga pulang ke kota bersama seseorang. Sontak Nelly pun menyadari ada yang lainnya di timnya. Di sisi lain terlihat para murid membicarakan tentang Huyan. Dikarenakan Huyan mencari Nelly di setiap kelas. Hal itu pun membuat Ning'er cemburu. Mendengar hal tersebut, Shen Fei pun menjadi geram. Terlihat ada seseorang dari keluarga angin salju. Ia pun memprovokasi Shen Fei. Terlihat ia juga memperingati Shen Fei soal Jiun. Setelah keluar, Shen Fei bertekad akan mengusir kota Goli dan keluarga angin salju. Berpindah pada Nelly, ia pun berniat kabur dikarenakan selalu dikejar-kejar oleh Huyan. Tak lama penjaga pun muncul. Sontak Nelly dan yang lainnya pun langsung kabur dan bertemu dengan Ning'er. Terlihat di situ Ning'er menjadi malu ketika disinggung soal Huyan. Ia juga mengatakan ia tak berkelahi dengannya. Terlebih lagi Nelly tak menyukai Huyan. Sontak Piao pun mengatakan bahwa ini bau cinta. Lalu Piao pun dibungkam oleh Nelly dan terjadilah perkelahian sedikit di sana. Tapi ternyata ada kelompok wit kegelapan yang tahu bahwa itu Nelly dan mereka pun akan membunuh Nelly.
Namun ketua mereka setuju akan hal tersebut dan akan membiarkan Nili terlebih dahulu. Setelah itu Nili pun sadar bahwa mereka kelompok dari Guild Kegelapan. Terlebih lagi, Nengar juga mengetahui bahwa orang-orang tersebut dari restoran bintang yang dimiliki oleh keluarga keramat. Di situ, Nili pun merasa kota Glody sudah taman lagi dan ia akan pergi ke suatu tempat. Lalu mereka pun sampai di asosiasi alkimia. Dikatakan oleh Ninger bahwa alkemis adalah pekerjaan yang membosankan. Namun, Nili pun bilang pil mereka sangat berharga dan jumlahnya tak banyak. Kemudian Nili dan yang lainnya pun langsung masuk. Dan ternyata Nili ingin mengambil ujian menjadi alkemis. Lalu pelayan itu menjelaskan ada 3 level ujian tersebut. Ia juga menjelaskan tentang tata caranya. Di situ pelayan pun menyarankan Nili mengambil ujian paling dasar. Namun pada akhirnya Nili pun membayar dan ia pun mengambil tingkat ahli dasar. Setelah masuk ke dalam, pelayan pun menjelaskan tentang ujian tersebut. Terlihat di situ Nili disuruh menunggu. Di saat itu ada sekelompok orang yang meremehkan Nili. Ia juga memperkenalkan dirinya ketua baru keluarga Chu, yaitu Chuning. Dan ternyata ia adalah sepupu Chuyar. Terlihat di situ Nili pun menjadi bingung dikarenakan ketua keluarga Chu sangat banyak. Setelah hal tersebut, tak lama Nili pun masuk dikarenakan untuk memulai ujian tes. Setelah masuk, Nili pun mengatakan bahwa ia tak salah ruangan. Kemudian terlihat Nili disuruh menyelesaikan soal dalam waktu 2 jam. Lalu waktu pun dimulai. Sementara itu terlihat Chuning kesusahan menyelesaikan soal. Terlebih lagi ia tak bisa menyontek. Di sisi Nili, ia pun sudah selesai menyelesaikan soal. Lalu ketika panitia mengecek jawaban Nili, ternyata tak ada yang salah. Lalu ia pun memanggil ketuamu dan menyerahkan jawaban Nili. Sontak mereka berdua pun terkejut akan hal tersebut. Ketua pun menyuruh Nili untuk menunggu dan mereka akan melapor ke presiden terlebih dahulu. Sementara itu terlihat Chuning gagal dalam tes menjadi alkemis. Lalu ia pun melihat Nili yang dikawal oleh para murid alkemis lainnya. Sontak ia pun menjadi marah kepada Nili. Ia juga meremehkan Nili. Ia juga bertaruh akan lari telanjang kalau Nili lulus dalam ujiannya. Berpindah pada Presiden Guyan yang tasuk latihannya diganggu. Lalu ketua pun menyerahkan surat jawaban Nili pada presiden. Terlihat presiden biasa saja dan Nili akan masuk ujian selanjutnya. Namun ketika ketua bilang anak ini hanya berusia 13 tahun, sontak ia pun menjadi terkejut. Terlebih lagi, 2 ketua itu pun tak berbohong soal Nili. Kemudian presiden pun menyuruh membawa Nili ke aula dewan. Ia juga optimis asosiasi mempunyai penerus. Setelah hal tersebut, ketua pun muncul untuk memberitahu hasil ujian Nili. Dan ternyata Nili pun lolos ujian pertama. Dan Nili langsung saja mengikuti ketua. Terlihat di situ Chuning, ia pun terpercaya bahwa Nili lolos tes ujian. Kembali kepada Nili, ia pun disuruh menunggu. Lalu Nili pun melihat kertas di dinding. Dan ternyata itu tentang pengetahuan alkimia. Diketahui kertas tersebut adalah keluhan tentang penyulingan dan yang lainnya. Namun ternyata banyak yang belum ditemukan jawabannya. Hal itu pun dikatakan oleh ketua. Lalu Nili pun menulis jawabannya pada kertas tersebut. Tapi justru ketua pun meremehkan Nili. Pada akhirnya Nili pun terus menulis jawabannya. Dan ketika ketua melihat jawaban Nili soal ramuan, ia pun menjadi terkejut dikarenakan ramuan tersebut luar biasa. Terlebih lagi ramuan itu bagus untuk penyembuhan. Ia juga melihat jawaban Nili yang lainnya. Bahkan pertanyaan tersebut tak bisa dijawab oleh presiden. Kemudian muncul presiden Guyan dan direktur Yang. Lalu presiden pun melihat jawaban Nili. Ia pun mengatakan asosiasi tak hebat pada masa lalu. Ia tak menyangka asosiasi akan kedatangan seorang jenius. Direktur pun menawarkan Nili bergabung dengan asosiasi. Dan ternyata Nili pun pernah mengirimkan surat pada direktur. Sontak mereka pun langsung terkejut. Bahkan Presiden Guyan pun tak bisa mempelajari tentang rumput ungu. Namun Nili beralasan yang menulis surat tersebut adalah gurunya. Di situ Presiden Guyan pun ingin bertemu dengan guru Nili. Namun di situ Nili pun beralasan kembali. Pada akhirnya Presiden pun menyuruh direktur menyiapkan untuk Nili. Dan ternyata Nili tahu tentang 3 pil yang sudah hilang. Dan gurunya menemukan pil tersebut. Ia juga ingin memberikan pil formula ini.
Namun dikatakan oleh Nili, gurunya berharap imbalan penjualan pil yaitu sebesar 30%. Dan itu cukup untuk guru Nili. Pada akhirnya presiden pun setuju akan hal tersebut. Lalu Nili pun memberikan resep formulanya pada presiden. Kemudian direktur pun memberikan baju asosiasi pada Nili. Ia juga menawarkan bantuan pada Nili di masa depan. Nili pun berterima kasih akan hal tersebut. Lalu Nili pun pergi dikarenakan presiden harus mempelajari resep terlebih dahulu. Dikatakan bahwa kota Glory pun sudah terancam binatang iblis. Terlebih lagi, kalaupun yang dikatakan oleh Nili benar, kota Glory akan melangkah ke era yang baru. Dan tentu saja bersambung di part 8 dan seterusnya. Dan ini adalah Tales of Demon part ke-7 ataupun re-upload part 7 ya. Dikarenakan memang ini kena masalah juga, kena copyright ini yang part 7, makanya diupload ulang gitu ya. Dan juga narasinya baru gitu ya Pak. Suaranya baru, nggak kayak part 7 kemarin ya kena copyright gitu ya. Dan semoga saja kalian tidak keberatan ini dari upload ya, dikarenakan memang untuk melengkapi part sebelumnya yang hilang gitu ya. Dan untuk video selanjutnya juga akan kembali membahas dari kepala guru jiwa ataupun Rodali gitu ya, dikarenakan memang dari season 5 Tales of Demons itu belum ada gitu ya. Dan juga admin sangat berterima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis dan selalu mensupport channel admin gitu ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun hal yang tidak enak gitu ya. Dan silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe lonceng, yang belum subscribe lonceng juga tapi subscribe dulu gitu ya. Oke, tentu saja itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.